sepanjang tahun 2021 gandum itu naik sampai bulan Desember. Pemerintah menyatakan saat ini stok gandum dalam negeri hanya bisa bertahan maksimal hingga Oktober 2022. Dampak perang Rusia-Ukraina terus meluas. Rusia dan Ukraina adalah salah satu negara penghasil gandum terbesar di dunia. Keduanya menyuplai sekitar 30 hingga 40% dari kebutuhan gandum yang ada di dunia. Dengan situasi perang yang terjadi saat ini, gandum pun menjadi salah satu bahan yang langka karena pasokannya terhambat. Indonesia merupakan salah satu importir terbesar gandum dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan peringkat 14 dunia yang menggunakan gandum sebagai bahan baku industri makanan. Otomatis, Indonesia terkena imbas dari kenaikan harga gandum di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah kebutuhan gandum di Indonesia mencapai 11,8 juta ton per tahunnya. Negara-negara penghasil gandum tengah menyetop ekspor produknya dan menyebabkan rantai pasok pangan terganggu. Ada 9 negara yang menyetop ekspor gandum, di antaranya Kazakhstan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraina. Terkait dengan diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari untuk menggantikan komoditas misalnya gandum, kita butuhnya 11,8 juta ton, dan ini hampir seluruh industri sudah mempersiapkan sampai dengan relatif aman bulan September sampai Oktober. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan gandum untuk industri pada tahun 2022 mencapai 11,1 juta ton. 11,1 juta ton ini digunakan untuk bahan baku tepung terigu dan berbagai olahan menjadi bahan makanan. Dari total kebutuhan gandum, sekitar 2,8 juta ton dipenuhi dari Ukraina. Ukraina mengirim 25,2% dari total kebutuhan gandum di Indonesia. Dan dari Rusia sebesar 2.900 ton. Selain Ukraina dan Rusia, Indonesia mendapat pasokan gandum dari negara lain, di antaranya Australia sebesar 4,6 juta ton, Kanada 1,9 juta ton, Argentina 606.000 ton, Amerika 447.000 ton, dan India 318.000 ton. Kenaikan gandum sebenarnya telah terjadi sebelum invasi Rusia dengan Ukraina. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau APTINDO mencatat, harga gandum telah naik 68% pada 2021 dan naik 76% pada Agustus 2022. Kenaikan harga gandum tersebut turut mengerek harga tepung terigu yang naik sekitar 32% sepanjang 2022. Harga gandum itu tidak baik-baik atau di dalam hal ini sudah sejak tahun 2021. Bukan waktu perang Ukraina Rusia. Jadi gandum itu sudah naik sebesar 68% di tahun 2021. Nah, penyebabnya itu bahwa ada kegagalan panen akibat perubahan iklim. Yang gagal itu, yang terbesar itu ada di Amerika dan Kanada, ya, di mana mereka gagal panen dan hasil produksinya turun 40%. Dan itulah yang memicu secara bertahap sepanjang tahun 2021 gandum itu naik, ya, naik terus sampai bulan Desember. Namun menurut Franciscus, harga gandum internasional belakangan sudah terpantau menurun dengan level tertinggi terjadi pada Mei 2022. Penurunan harga gandum didukung oleh membaiknya panen di Kanada dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu pemasok gandum terbesar untuk Indonesia. Sementara itu, kenaikan harga gandum untuk bahan baku tepung dan mie instan telah diikuti dengan penyesuaian harga jual sejak 2021 lalu. Mari kita bicara realita. Nah, kami
di dunia real, realita. Ya, dunia realita itu adalah kapan gandum itu tertinggi terjadi? Waktu ribut-ribut, ya kan? Nah, waktu bulan Januari sampai April perkiraan kita sudah tertinggi, ya kan? Ternyata tidak, ya kan? Ternyata bulan April Mei naik lagi, ya kan? Nah, waktu dia naik lagi ditambahkan akibat ya heat waves, ya kan? Ributlah India. Jadi harga gandum itu nggak naik sampai 300%, ya kan? Harga gandum itu belum naik sampai 100%. Biasanya kalau kita lihat tren, kita lihat commodity market. Oh, commodity market trennya menurun. Ya, fisikal akan turun ke depan. Berapa yang akan dia capai? Kita belum tahu. Gandum yang seharga segini pernah terjadi di tahun 2008. Selama 50 tahun, gandum di dunia itu 4 kali yang terjadi seperti begini. Jadi mengalami satu posisi itu, ya kan, kita sudah pengalaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi gandum penduduk Indonesia per kapita pada 2019 mencapai 30,5 kg per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari konsumsi per kapita beras pada tahun yang sama, yakni 27 kg per tahun. Pasalnya, kebutuhan gandum terbesar adalah untuk industri produk pangan olahan seperti kue, roti, dan mie instan. Berdasarkan data Instant Noodles, konsumsi mie instan Indonesia meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,98% menjadi 13,27 juta bungkus pada 2021. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat saat pandemi COVID-19 menjadikan mie instan sebagai alternatif stok makanan di rumah. Data World Instant Noodles Association mencatat, per 11 Mei 2021 Indonesia ada di urutan 2 daftar negara pengonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Belum selesai dengan climate change, kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia, di mana di sana gandum tertimbun 18 juta ton, sekarang 180 juta ton. Nggak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Selain mie instan, makanan praktis berbahan gandum yang menjadi pilihan masyarakat adalah roti. Roti hadir sebelum Indonesia merdeka, diperkirakan sekitar tahun 1930. Roti merupakan bahan makanan pokok yang dibuat dengan campuran tepung terigu dan ragi. Budaya makan roti biasa dilakukan bangsa penjajah yang mengonsumsi roti dan mulai dikenalkan pada warga pribumi dengan cara diperjualbelikan. Kini, roti banyak mengalami perubahan dan juga variasi yang dibuat dengan berbagai rasa dan juga bentuk. Bagaimana siasat para pengusaha dalam menghadapi kelangkaan dan lonjakan harga gandum? Kami akan ulas sesaat lagi.